Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amalia Zahra dengan NIM 230203201400069 dengan kakak asisten pembimbing Kariza dari kelompok 3 Budidaya Ternak Unggas kelas Agribisnis B. Nah, kali ini saya akan membahas terkait materi acara kedua tentang anatomi ternak unggas. Poin besar yang akan saya bahas yaitu anatomi dengan melakukan pembedahan pada ternak unggas ayam dan juga menjelaskan materi tentang penyakit hewan unggas dan juga pencegahannya. Mungkin langsung kita simak saja pembedahan hewan unggas. Pertama-tama saya akan menjelaskan organ pelindung dari ayam. Yaitu di sini terdapat jengger, cuping dan juga pial. Organ ini merupakan kulit yang menjulur ke bagian luar. Pada ayam umumnya epidermis kaya akan pembuluh darah sehingga organ ini berwarna merah. Jengger terdapat juga di atas kepala. Cuping telinga bersifat berdinding tebal yang terletak di bagian bawah telinga. Warna bervariasi sesuai dengan masing-masing bangsa ayam. Selanjutnya ada bulu. Bulu memiliki fungsi sebagai isolator, melindungi tubuh dari luka dan infeksi karena gesekan langsung dengan benda keras, sebagai sarana untuk terbang, sebagai reseptor dari luar, sebagai perhiasan untuk memikat lawan jenis, dan juga dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi kesehatan dan menunggu kemampuan bertelur. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ pencernaan dari hewan unggas. Yang pertama ada paru. Mulut, paru berfungsi sebagai tempat masuknya pakan dan juga ada pemecahan partikel yang masuk ke dalam mulut, dan dalam mulut terjadi pencernaan secara enzimatis dan juga mekanik. Lalu masuk ke dalam esofagus, yaitu saluran yang menghubungkan antara mulut dengan proventriculus. Dalam esofagus terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan agar masuk ke dalam ditahan oleh tembolok atau proventriculus. Lalu selanjutnya ada tembolok. Tembolok mempunyai bentuk seperti kantong yang merupakan perbesaran dari esofagus. Tembolok berfungsi sebagai tempat untuk penciuman langsung sebelum masuk dalam proventriculus. Lalu selanjutnya ada proventriculus. Proventriculus merupakan tempat pencernaan dengan enzim, karena di dalam proventriculus terdapat pepsin, yaitu suatu enzim untuk membantu pencernaan protein, dan hidroklorik asid disekresi oleh glandula sel. Lalu selanjutnya masuk dalam glizat atau ampelae yang memiliki bentuk oval dengan dua lubang masuk dan kuat pada bagian atas dan bawah. Bagian atas lubang pemasukan berasal dari proventriculus dan bagian bawah lubang pengeluaran menuju ke dalam usus. Terus selanjutnya ada usus. Usus halus memanjang dari glizat sampai dengan usus besar dan terbagi atas 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan juga ileum. Ada beberapa enzim yang dihasilkan oleh mini sel dari usus halus yang fungsinya dapat mencerna karbohidrat dan juga protein. Absorpsi hasil pencernaan langsung terjadi sebagian besar di dalam usus halus. Lalu selanjutnya ada seka. Seka terletak di antara usus halus dan juga usus besar, dan pada kedua ujungnya merupakan saluran buntu, maka disebut juga dengan usus buntu. Seka berfungsi sebagai tempat mencerna serat kasar. Di dalamnya terdapat sedikit pencernaan karbohidrat dan protein serta absorpsi air. Lalu selanjutnya ada usus besar. Usus besar ini tidak menghasilkan enzim karena konjer-konjer yang ada adalah konjer mukosa. Lalu ada kloaka, yaitu saluran pencernaan unggas berakhir pada kloaka yang merupakan muara keluarnya ekstreta. Kloaka merupakan lubang pelepasan silsilah pencernaan urin dan juga merupakan muara saluran reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urinasi pada hewan unggas. Yang pertama ada ginjal. Ginjal berfungsi sebagai tempat pembuangan dan juga menyaring limbah seperti racun, garam, dan juga urea. Lalu di sini ada ureter, yaitu saluran yang menghubungkan ginjal dengan kloaka. Dan di sini ada kloaka, yaitu saluran muaran dari sistem urinasi dan juga sistem reproduksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan anatomi organ respirasi. Yang pertama terdiri dari hidung, yaitu tempat masuknya udara, lalu menuju ke dalam laring.
yaitu pintu masuk menuju trakea. Di bagian ini disokong oleh cartilago cricoidea dan cartilago arytenoidea yang berjumlah sepasang, lalu masuk ke dalam trakea. Di trakea adalah sebuah tabung yang menghubungkan laring ke seluruh sistem pernafasan pada unggas. Trakea terdiri atas cincin cartilago, lalu masuk ke dalam bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea ke arah kanan dan juga kiri. Bronkus juga menghubungkan trakea ke paru-paru. Lalu ada di bronchiolus yang menuju alveolus. Lalu ada paru-paru terletak di bagian dada sebelah kanan dan kiri. Di kanan sebanyak 3 gelambir dan di kiri sebanyak 2 gelambir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi dari ayam jantan. Pertama nih ada epididymis yang berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Nah, epididymis ini berfungsi dengan sebagai jalannya cairan sperma ke arah caudal menuju caudal epididymis. Dan di sini juga ada saluran vas deferens tapi melekat pada ayam karena terlalu melekat jadi tidak bisa diambil, yang tampak berkelok-kelok di dalam saluran vas deferens ini. Sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum diejakulasikan. Setelah kita mengamati anatomi dari hewan unggas, selanjutnya saya akan membahas terkait penyakit yang biasa dialami oleh hewan unggas. Pertama ada penyakit viral, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Di antaranya ada avian encephalomyelitis atau AE, yang penyakit viral pada anak ayam ini ditandai dengan adanya ataksia, tremor pada kepala dan juga leher, serta kelumpuhan. Nah, penyakit AE ini disebabkan oleh RNA dari family Picornaviridae. Nah, penyakit ini biasa menyerang anak ayam berusia 1 sampai dengan 4 minggu, dan jika menyerang ayam petelur itu dapat mempengaruhi daya produksinya hingga 5 sampai dengan 20%. Dan penyakit ini biasa menular melalui telur. Untuk pengobatan penyakit avian encephalomyelitis ini belum ada, tetapi pada ayam yang masih hidup dapat diberikan nasi pakan yang baik, vitamin dan juga mengandung antibiotik. Yang kedua ada avian influenza atau AI. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A, tipe H5 dan H7. Nah, penyakit ini biasa menular melalui kontak langsung dengan ayam yang terinfeksi dan juga dari faktor eksternal. Sampai saat ini belum ditemukan cara pengobatan untuk avian influenza, tetapi dapat dilakukan pencegahan. Salah satunya adalah biosecurity, vaksinasi, dan juga membasmi daerah yang tertular. Yang kedua ada penyakit bakteri, yaitu penyakit pada unggas yang disebabkan oleh bakteri. Di antaranya ada chronic respiratory disease atau CRD. Penyakit ini adalah penyakit yang biasa menyerang ayam umur muda yang disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum. Nah, terutama pada ayam pendaging juga sering terkena penyakit ini. Beberapa obat-obatan yang dapat dipergunakan dalam mengatasi penyakit CRD diantaranya ada tilosin, spiramycin, oxytetracycline, spectromycin, lincomycin, dan juga spectinomycin, dan beberapa obat-obatan dari golongan quinolone seperti enrofloxacin dan norfloxacin. Yang ketiga ada penyakit Mickel, itu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Salah satu contohnya ada aspergillosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur dari genus Aspergillus. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui udara, debu, dan juga bahan pakan seperti pakan dan juga air minum. Penyakit ini dapat menyebabkan ayam tidak mau makan, ayam menjadi mengantuk. Ayam juga terkadang mengeluarkan suara sewaktu bernafas. Nah, ketika penyakit aspergillosis ini menyerang otak, dapat menyebabkan kelumpuhan dan juga kerusakan syaraf lainnya. Pengobatan yang paling sering dilakukan dalam mengatasi penyakit aspergillosis ini yaitu pemberian piperazine. Yang keempat ada penyakit parasit, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Salah satu contohnya ada Ascariasis, yaitu penyakit pada hewan unggas yang disebabkan oleh Ascaridia galli. Nah, cacing ini biasanya terdapat di usus dan juga duodenum pada hewan unggas. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai materi acara kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.